Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Di sini dituliskan sifat-sifat cahaya itu ada 5, ya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Bisa dibuktikan oleh ilham. Cahaya merambat lurus. Coba ilham ambil baterai, ya. Kamu senterkan ke arah jauh, ya. Ke arah jauh. Ini pembuktiannya. Baterai, ya. Nah. Ketika baterai ini kita senterkan, ini cahayanya akan merambat lurus. Ya. Gak ada cahayanya akan bengkok gitu, ya. Gak ada. Ini sifat cahaya yang pertama. Bisa ilham buktikan di rumah. Terus sifat cahaya yang kedua, cahaya bisa menembus benda yang bening, ya. Kalau kita punya baterai, kita senterkan ke kaca, ya, benda bening. Nah, sinarnya itu akan sampai ke batu sana, ya. Itu cahaya dapat menembus benda bening. Pokoknya setiap benda yang bening aja bisa ditembus oleh cahaya. Tidak kaca saja, ya. Benda apa yang bening, ya? Misalnya plastik lah, plastik yang bening, ya. Itu bisa ada tembus cahayanya itu. Terus yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Bagaimana dapat dibiaskan? Nah, kita buktikan sekarang nih, ya. Bapak ambil gelas dulu sebentar. Nah, ini kan, ya. Kalau kita lihat, ya, cahaya dapat dibiaskan. Artinya, ya, ketika ini kan ruang penuh dengan cahaya nih, makanya kita melihat benda, ya. Karena adanya cahaya, pantulan cahaya ke mata kita atau ke benda, ya. Makanya kita melihat benda. Kalau tidak ada cahaya, maka benda yang di sekitar kita tidak akan terlihat karena tidak ada pantulan cahaya ke benda tersebut dipantulkan ke mata kita, ya. Nah, ini benda dapat dibiaskan. Coba perhatikan oleh Ilham. Ya.
Perhatikan dari pinggir. Lihat. Sambungannya kan nyambung tidak? Enggak ya? Seolah-olah enggak nyambung kan? Nah, ini buktinya bahwa cahaya itu dapat dibiaskan, ya. Nah, ketika di luar air, ya, pensil itu seperti lurus masuk ke air, tapi ketika di dalam air, nah cahayanya dibiaskan seolah-olah tidak lurus, bengkok, ya. Ya. Nah, ini buktinya bahwa cahaya itu dapat dibiaskan. Terus yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Ya. Nah, ketika ya, misalnya ini cermin kaca ya. Nah, ketika kita center dari sini cahaya, kasih cahaya lurus, ya. Nah, selain dapat tembus, cahaya ini bisa dipantulkan, ya. Bisa dipantulkan kebalik, misalnya nih kita center ke sana, ya. Ada yang tembus ke sana, ada yang memantul ke ya balik, ya. Nah, itu cahaya dapat dipantulkan. Itu silakan aja Ilham nanti nyoba di rumah, ya. Betul tidak? Terus yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Bagaimana bisa diuraikannya? Ketika Ilham lihat pelangi, ya, ketika hujan di arah sana gerimis kecil-kecil gitu ya, memercikan air, nah itu akan timbul pelangi. Pelangi itu warna-warna, ya. Ada berapa warna tuh di pelangi, ya? Ada 7 warna. Nah, itu membuktikan bahwa cahaya itu dapat diuraikan, ya. Dari warna putih, karena adanya pembiasan oleh percikan air, ya, maka warna putih ini dapat diuraikan menjadi 7 warna, ya. Nah, itu. Atau bukti beginilah. Kenapa warna putih itu dapat diuraikan menjadi 7 warna? Coba Ilham buat lingkaran, ya. Ini dibagi 7, ya. Dibagi 7 nih, ya. Bagi 8 aja. Nah, pembagian ini Ilham kasih warna berbagai macam warna. Ada merah, ya. Ada kuning, hijau, coklat, ungu, apa saja. Yang penting jangan warna hitam, ya. Nah, setelah dikasih warna ini semua, terus ini kamu putar sekencang mungkin. Putar sekencang mungkin oleh Ilham. Nah, ini nanti akan terlihat warna putih, ya. Itu. Jadi bisa diuraikan kembali, ya, cahayanya itu. Nah, hanya ini saja ya 5 tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya bisa merambat lurus, bisa dibuktikan oleh senter. Yang kedua, cahaya bisa menembus benda bening, ya. Kalau kita senter ke kaca, ya, maka cahayanya itu akan tembus ke sana.
Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Tadi ya, tuh kamu lihat ya, pensil nih ya, pensil, coba lihat oleh Ilham tuh, kayaknya patah, nggak nyambung ya. Lihat dari jauh, nggak nyambung kan? Jadi seperti begini, air, padahal lurus gitu kan? Nah, ini benda dikesinikan lah ya. Nah, seolah-olah terlihatnya dari sini tuh belok ke sini, padahal nggak patah ya. Ini lurus padahal, tapi kelihatannya patah ya, kayak yang patah. Itu cahaya dapat dibiaskan. Terus yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Ya, syaratnya ke benda yang bening tadi. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Contohnya ketika ada pelangi, diuraikan macam-macam warna ya. Nah, itu. Ya, itu saja ya, Mam ya. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak maklumi karena lagi saum. Ya. Ilham udah ngantuk. Jadi kalau mau tidur, udah tidur? Belum. Kelihatan tadi udah ngantuk ya. Hari Sabtu tidur ya? Hah? Ya, sekian. Kalau ada pertanyaan dari Ilham boleh ditanyakan. Nanti minggu depan kita bahas listrik dan magnet. Gak ada pertanyaan? Ya, kalau gak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Ya, yang penting ada pembelajaran karena suasana bulan saum ya, bulan puasa. Nah, jadi Bapak maklumi aja lah ya. Sebenarnya masih banyak materi ya. Tadi Bapak lihat udah ngantuk. Ya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.